Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, telah tiba di Indonesia pada Selasa 3 September hari ini. Menurut pantauan Tribunnews.com, Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekira pukul setengah 12 siang. Paus dan rombongan menggunakan pesawat komersial ITA Airways, bukan jet pribadi. Paus Fransiskus tampak turun dari pesawat menggunakan lift sekitar pukul 11:42 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengenakan kursi roda untuk menuju mobil yang akan membawanya. Paus juga selalu tersenyum sembari melambaikan tangan saat menuju mobil. Senyum itu tak lepas hingga disambut oleh dua orang anak yang memberikan hand bouquet. Kedua anak yang menyambut Paus Fransiskus adalah Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berusia 6 tahun dan berasal dari Jakarta Pusat. Lalu ada Irfan Wael berusia 12 tahun dari Kabupaten Buru, Maluku. Ada sejumlah pejabat negara yang juga menyambut kedatangan Paus. Di antaranya nampak Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Mikael Trias Kuncahyono. Misteri keberadaan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono turut menjadi sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Oleh sebab itu, Mahfud menantang Kaisang agar muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait penggunaan jet pribadi. Tantangan itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast bertajuk Terus Terang di channel YouTube-nya yang diunggah pada Senin 2 September. Mahfud MD turut menyentil Kaisang yang diduga sedang berada di Amerika Serikat bersama sang istri. Pasalnya terakhir, Kaisang dan Erina Gudono naik jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Namun saat polemik panas terkait Pilkada 2024 hingga kasus dugaan gratifikasi, Kaisang tidak munculkan batang hidungnya lagi. Bahkan KPK yang hendak mengirim surat undangan agar Kaisang klarifikasi, tapi mereka tak tahu keberadaan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Oleh sebab itu, Mahfud MD meminta Kaisang muncul dan menjelaskan terkait asal-usul jet pribadi, termasuk pembayaran tiket tersebut yang perlu diketahui oleh publik. Terlebih, Mahfud MD menuturkan Kaisang merupakan anak dari seorang pejabat publik nomor 1 di Indonesia. Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil nggak ada orangnya, nggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang. Tapi di jumpa pers kemarin kan Pak Alex Marwata mengatakan bahwa sudah disiapkan suratnya untuk segera dipanggil. Iya, seharusnya begitu. Meskipun saya juga dengar dari Pak Alex itu untuk pencegahan, bukan untuk penyelidikan. Untuk pencegahan. Iya, iya. Apa artinya, Pak? Kalau hanya untuk ya artinya belum kedugaan tindak pidana gratifikasi. Ya, ini kayak apa, tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat memang KPK masih gamang juga ya. Iya. Yang bicara sekarang tinggal Pak Alex, yang lain bersembunyi semua tuh. Pak Alex itu agak terus terang terbuka ya. Nah, sedangkan juru bicaranya juga melipir gitu. Kami tidak berhak memeriksa lah, tidak bisa apalah gitu.
Tak hanya Kaisang Pangarep, KPK mulai bergerak menyelidiki Wali Kota Medan Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi juga. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Ia mengatakan KPK masih memastikan dan mengecek keaslian viral foto Bobi Nasution yang diduga naik jet pribadi. Pahala menegaskan KPK akan meminta klarifikasi Bobi jika foto tersebut asli. Pasalnya, Bobi Nasution merupakan penyelenggara negara sebagai wali kota Medan. Diketahui sebelumnya viral potret yang memperlihatkan Bobi berjalan di apron dengan latar belakang pesawat pribadi yang terparkir. Dinarasikan foto itu diambil sekira tanggal 18 hingga 20 Februari tahun 2023 di Bandara Polonia yang sekarang sudah berganti nama. Di satu sisi KPK mengaku masih mengirim surat kepada Kaisang untuk melakukan klarifikasi penggunaan jet pribadi yang diduga sebagai gratifikasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang bocah SD asal Parepare, Sulawesi Selatan ke kediamannya di Jakarta. Bocah tersebut sebelumnya viral karena menirukan suara Prabowo saat debat Pilpres 2024. Siswa itu bernama Ahmad Kaili Malomo yang merupakan siswa kelas 2 SDN 3 Parepare yang beruntung bisa bertemu dengan Prabowo. Momen itu berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Agustus. Prabowo terlihat memeluk Kaili di sela-sela aktivitas makannya. Ayah Kaili, Idam Ama, membenarkan bahwa sang anak mengidolakan sosok Prabowo Subianto. Selain menirukan suara saat debat, Kaili juga gemar mengikuti joget gemoy. Idam sendiri tak menyangka video anaknya yang direkam di dalam mobil viral. Hingga akhirnya akun resmi Partai Gerindra merespon dan menanyakan tempat tinggal Kaili. Idam mengaku sangat senang karena anaknya juga diberi beasiswa pendidikan oleh Prabowo. Presiden terpilih berpesan agar Kaili sekolah yang rajin agar kelak bisa menjadi presiden. Menteri Keamanan Israel menggunakan semua kekuatan untuk memblokir kesepakatan gencatan senjata Gaza. Radio Angkatan Darat mengatakan Netanyahu menghindari kesepakatan dengan Hamas karena takut pada Ben-Gvir dan Smotrich yang ingin melanjutkan perang untuk menghancurkan Gaza. Ben-Gvir mencoba menggunakan kekuasaannya untuk memblokir negosiasi gencatan senjata Gaza.
Ben-Gvir menyebut saat ini Israel memiliki kekuasaan dalam pemerintahan dan dia tidak malu untuk mengatakan bahwa mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mencegah kesepakatan yang gegabah dan menghentikan semua negosiasi sama sekali. Seperti diketahui, kantor Perdana Menteri Netanyahu dipenuhi pengunjuk rasa. Para anggota forum melakukan protes dan pemogokan umum menuntut Perdana Menteri Netanyahu mencapai kesepakatan untuk membebaskan tawanan Israel. Namun radio tersebut membantah, menyebut kesepakatan dengan Hamas sama saja dengan menyerah. Hal ini terjadi saat tentara Israel mengumumkan penemuan jasad 6 tawanan Israel yang ditahan faksi Palestina di Gaza sejak 7 Oktober. Israel mengklaim Hamas mengeksekusi tawanan tersebut, namun Hamas membantah dan menyebut mereka tewas karena serangan udara Israel sendiri.